jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pak Ari. Terima kasih. Silakan para flash. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Allah yang layak dipuji dan disembah. Allah itu juga yang akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Berbicara ya Tuhan, secara terus terang kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Apakah screen saya kelihatan? Sudah Pak, kelihatan Pak. Iya, baik. Kita akan baca pertama dari Efesus 2. Efesus 2 ayat 2 dan ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu pembacaannya, nah, ini. Dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus ialah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang ya, yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia?
Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Iya, Bapak Ibu, memang bulan ini kita merenungkan satu tema, yaitu tentang soteriologi. Ya, soteriologi itu ialah ilmu teologi yang mempelajari tentang keselamatan, ya, keselamatan. Dan Pak Pak Calvin sudah mengatakan, ya, bagaimana soteriologi itu dan segala hal yang mengenai soteriologi, yang mulai dari kejadian tentang Injil awal, embrio Injil, apa namanya, rencana keselamatan Tuhan, ya, yang direncanakan bahwa keturunan ular itu akan meremukkan kaki dari keturunan perempuan itu. Demikian juga keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, sampai dia mengutus Yesus sebagai juru selamat. Waktu dia itu akan lahir, Maria jelas sekali dikatakan beri nama dia Yesus, ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, baca Matius 1 ayat 21 atau berapa, ya. Jadi kalau lalu kita belajar Kristus, ya, Kristologi, kali ini kita belajar Yesus tentang keselamatan itu. Juru selamat itu adalah Yesus, ya. Yosua, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tapi semuanya itu sudah Tuhan Yesus kerjakan. Ya, dan di salib dia sudah katakan selesai. Sehingga saya tidak panjang lebar lagi membahas bagaimana karya Yesus di kayu salib. Saya lebih ingin melihat tentang keselamatan itu dari perspektif misinya, ya. Lalu kalau kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang saya mau bilang, ya, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Karena keselamatan itu sudah Tuhan kerjakan. Ya, tadi Efesus pasal 2, ya, semuanya sudah Tuhan kerjakan. Waktu dia naik ke surga, dia serah terima dengan murid-muridnya. Sekarang kalian kerjakan sampai aku datang yang kedua kali. Iya, bagianmu, keselamatan sudah dikerjakan Tuhan. Bagian kita sekarang sampaikan itu, ya. Sehingga hal yang pertama yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan ini ialah, saya sering kasih tema ini, hati orang yang agen membawa perubahan, hati penginjil, hati misionaris, hati orang percayalah. Bagaimana sih hati orang percaya? Karena Kristus itu mati hanya untuk merubah hati orang percaya. Ya, kalau perubahan pakaian aja, dari pakai sarung menjadi pakai jas, Yesus tidak perlu mati, teman-teman. Kalau hanya perubahan eh, tempat ibadahnya, ya, Yesus tidak perlu mati, ya. Tapi Yesus perlu mati karena dia mengingini perubahan hati. Hati yang bagaimana? Kita belajar dari hati seorang teroris menjadi misionaris. Yang pertama, ialah hati yang mengingini keselamatan bangsa-bangsa. Ya. Ayat 1, keinginan hatiku. Apa keinginan hati seorang yang telah diubah dari teroris menjadi misionaris? Saulus menjadi Paulus. Ya, jelas sekali dia nyatakan dalam ayat 1. Keinginan hatiku. Artinya apa, teman-teman?
hati Bapa harus menjadi milik hati orang-orang yang sudah dibaharui. Ya, hati Bapa harus menjadi milik orang-orang yang diperbaharui. Apa keinginan hatinya? Ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, supaya mereka diselamatkan. Di sini dalam Kisah 1 ayat 17 jelas sekali. Di Athena, Paulus merasa sedih melihat patung-patung. Teman-teman, saya tidak tahu teman-teman tinggal di daerah mana. Bukan saya tidak tahu. Tapi mari kita melihat di sekitar kita. Adakah kita pernah menangisi daerah kita ketika kita melihat penyembahan yang ada di tolong diamankan suara-suara yang tolong di seperti hatinya Paulus, dia sangat sedih melihat penyembahan berhala yang ada di Athena pada waktu itu. Barita, tolong host itu di mute. Lalu dia katakan, ini hatinya, aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun ada hutang, hati yang merasa berhutang. Artinya ini harus dibayar. Kalau tidak nanti ditanggungkan kepada saya. Ada hati kita begitu melihat orang-orang yang belum percaya atau sampai kepada suatu yang ekstrem. Baginya menginjili itu suatu keharusan. Celakalah kalau dia tidak melakukannya, dikatakan Paulus. Perubahan ini harus nyata, teman-teman. Ya. Bagaimana kamu dulu belum bertobat? Penganiaya jemaat. Sekarang telah bertobat, sama saja, belum berubah. Paulus menyatakan sini, perubahan dalam dirinya. Kalau dulu dia senang melihat orang percaya dianiaya, maka sekarang dia hatinya justru ingin setiap orang percaya kepada Kristus. Dia ingin menjadi pemberita itu. Dan kalau tidak, bahkan dia rela ada penalti yang dikenakan kepadanya. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Nah, hati yang begini yang Tuhan cari. Ya, mungkin gereja penuh dengan banyak orang, tapi hatinya apakah sudah diubah atau hanya bajunya, penampilannya dari mungkin pakai pakaian yang lama sekarang sudah pakai jas, sudah pakai sepatu pantofel dan lain sebagainya. Hanya bajunya yang berubah. Yang kedua, keinginan hati itu melahirkan doa. Keinginan hatiku dan doaku dikatakan. Dan doaku. Keinginan hatiku dan doaku. Saya harap ini menjadi gaya persekutuan kita. Kenapa kita bertekun dalam doa? Kenapa kita punya doa 24 jam? Ya memang ini dalam anugerah Tuhan. Ya. Tapi ini kiranya berdasarkan dari visi yang kita miliki. Yaitu karena kita mendoakan banyak untuk bangsa. Doa itu melekat pada misi, teman-teman. Doa dan misi itu melekat. Ya. Mengapa Yesus begitu getol berdoa? Ya, sementara pada waktu itu murid-murid tidak getol berdoa. Bahkan mereka ketiduran tidur, diajak Yesus berdoa tidur. Ya, karena pada waktu itu memang waktunya Yesus bermisi. Tapi mari kita lihat, ketika visi misi itu diserahkan kepada murid-murid, maka dalam Kisah Para Rasul dikatakan ada 31 mungkin. 31 kali kata berdoa di dalam 28 pasal Kisah Para Rasul. Artinya apa? Banyak kesaksian tentang doa dalam Kisah Para Rasul. Ya, di mana diawali ayat 14 mereka menantikan Roh Kudus bertekun dalam doa.
Ya, lalu terjadi pertobatan ketika Petrus berkhotbah. Ya, hari Pentakosta terjadi tuaian besar 30 orang. 3.000 orang, 3.000 orang percaya kepada Yesus. Ya, ini luar biasa gerakan doa. Waktu Petrus dipenjarakan, ada gerakan doa, para murid berdoa dan penjara bergoyang dan lain sebagainya. Banyak kesaksian doa. Kenapa begitu getol murid-murid itu berdoa? Karena itu waktunya murid-murid bermisi. Kalau teman-teman dari alumni Kairos tahu cerita tentang doa 100 tahun kaum Moravia. Ya, kaum Moravia doa 100 tahun. Ya. 24 jam. Kenapa mereka begitu, kaum Moravia begitu getol berdoa? Iya, betul. Karena itu waktunya mereka bermisi. Nah, sekarang kita harus juga bertekun dalam doa, karena sekarang waktunya kita Kingdom Family bermisi. Ya. Hati yang mendoakan keselamatan bangsa-bangsa mulai dari ini. Karena ini paling murah. Ya. Kalau kita menghargai sesuatu dengan uang, tentu doa yaitu yang paling murah dalam misi. Tidak perlu bayar, tapi murah pun kadang orang tidak mampu melakukannya. Ya. Untuk mendoakan keselamatan bangsa-bangsa. Mungkin mereka ada di sekitar rumah kita. Mungkin mereka ada di dalam rumah kita, bahkan masuk dalam kehidupan kita, namun belum mendengar Injil. Yang ketiga, hati yang memahami orang yang akan diselamatkan. Ya, ini penting sekali. Banyak orang tidak mampu memahami orang yang diselamatkan. Ayatnya yang kedua, Rasul Paulus bilang begini, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ya, aku dapat memberi kesaksian. Artinya apa? Artinya Paulus sangat menguasai, sangat mengenal orang-orang yang akan dia injili sampai dia bisa memberikan kesaksian tentang mereka. Pertama dia katakan mereka sungguh giat untuk Allah. Ya. Terus terang aja. Kita selalu dibangunkan dengan doa mereka, seruan mereka. Ya. Kegiatan maksudnya giat. Teman-teman, saudara-saudara kita itu begitu giat dengan Allahnya. Ya. Yang kedua ialah mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ini pengenalan yang Petrus kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi hampir-hampir sama dengan teman-teman kita dari Muslim. Bahkan orang Yahudi itu dia 7 bukan 5 waktu, 7 waktu. Saya belajar dari Kristen Ortodok. Iya, Pak Tamat tuh pasti tahu itu. Ya. Amin. Ya, mereka 7 waktu. Kalau teman-teman kita, saudara kita yang Muslim cuma 5 waktu. Mereka 7 waktu, teman-teman. Ya. Nah, kita harus mengenal. Dengan kita mengenal, maka kita tahu bersikap dan mendekatinya. Betul ya, Pak Samatup ya? Iya. Kadang Siap. kita tidak memahami mereka. Lihat Paulus. Mengapa Paulus melayani secara kontekstual? Menjadi seperti dan tetap seperti itu prinsip pelayanannya Paulus. Ya semuanya itu ini dalam prospek, dalam rangka soteriologi ya Bapak Ibu ya, menyelamatkan orang-orang. Ya kalau saya ngomong tentang penginjilan, memang saya menekuni ini dan cukup menguasai. Jadi kalau soteriologi saya tidak ngomong lagi tentang bagaimana karya Allah. Semuanya sudah selesai kata Tuhan. Sekarang bagianmu apa? Ya,
Bagianmu apa? Itu penting. Itu yang paling penting sebetulnya. Kita mau ngoceh, mau retorika tentang keselamatan tadi bisa, ada 2 jam juga bisa. Ya. Tapi yang paling penting ini, bagianmu apa sekarang? Kamu yang sudah diselamatkan apa? Bagaimana melihat mereka? Apakah dengan hati yang dendam, yang marah, yang geram, atau memahami mereka? Lihat, Paulus mengenal mereka. Mereka sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka, ya, lalu dikatakan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini pemahaman Petrus tentang orang-orang yang akan dia injili. Orang-orang yang dia doakan tadi di atas, Tuhan, aku ingin mereka diselamatkan. Ya, hatiku, keinginan hatiku dan doaku, aku ingin mereka diselamatkan. Siapa mereka ini? Ya, ini yang dibukakan. Saya lanjut karena saya akan banyak di bagian terakhir. Yang berikut adalah hati yang memahami keselamatan hanya ada dalam Yesus. Ya. Nah, kalau bagian 3 tadi kita dapat kompromi, kita dapat kontekstual, ya. Tapi hal keempat ini tidak bisa pakai falsafah, banyak jalan lain menuju ke Roma. Ayat bagian 4 ini. Jalan ke Roma memang banyak, tapi jalan ke surga hanya satu. Iya. Ya. Amin. Tidak bisa orang berkata, masa kita yang berbuat baik tidak masuk ke surga? Ya, ya. Ini Kristen perspektif, ya, Kristen progresif, sorry. Ya. Kristen progresif sekarang gitu, ya. Dia tidak terima kalau tidak masuk surga karena dia cukup baik tanpa Kristus. Ya. Dia cukup baik tanpa Yesus, tanpa sang juru selamat, namanya juru, ya. Juru selamat, ya. Jadi luar biasa sekarang perkembangan. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang mengerikan ini, ya. Karena harga mati itu ialah ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ayat 9 ya teman-teman, dan percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulut, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus juru selamat itu, atau Kristus, Mesias yang diurapi itu dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini doktrinnya. Ya, ini doktrinnya. Ya. Jadi mengaku, syahadatnya inilah mengaku dan percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Tidak ada tulisannya karena Tuhan Maha Tahu. Enggak, ngaku. Ya, ngaku dengan mulut, percaya dalam hati. Begitu juga pengakuan dosa. Jika kita mengaku, bukan jika Tuhan Maha Tahu, bukan. Jika kita mengaku, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala perbuatan kita. Syarat itu memang untuk orang mengaku perlu karya Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus. Apabila ia datang, ia menginsafkan manusia akan dosa. Itulah sebabnya kaitannya, urutannya nanti, dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ya iyalah, orang yang menginsafkan manusia akan dosa adalah Roh Kudus. Nah, kalau dia mengeraskan hati terhadap suara Roh Kudus, kapan dia mengaku dosa? Kalau dia tidak mengaku dosa, kapan diampuni? Itu kan kaitannya. Bukan Roh Kudus lebih hebat dari Yesus, bukan. Memang itu karyanya, karya Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Sehingga Yesus katakan wanti-wanti, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, baru kamu bisa menjadi saksiku. Bapak Ibu, mari andalkan Roh Kudus. Kita tidak bisa melayani tanpa Roh Kudus. Dialah penginjil yang agung itu. Ya. Dan kita para pemberita Injil harus tahu ini. Ya.
Kita boleh menjadi seperti, tapi harus tetap seperti. Kita boleh toleransi, tapi Injil itu harga mati. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hatimu. Ya, diulangi lagi ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, waduh, saya baru sampaikan warnanya. Ya. Jadi sampai kepada ayat 13 sebetulnya ini. Ya, ayat 13 berkata, bila engkau berseru, orang yang berseru akan diselamatkan. Orang berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Ya. Dan kita sampai kepada bagian akhir. Bagian keempat. Apa yang penting dalam soteriologi yang juga menjadi pergumulan Paulus, hati yang menggumuli pergerakan misi. Kalau misi itu artinya apa? Keselamatan bagi bangsa-bangsa ya. Misi itu di luar itu nggak ada misi pribadi. Ada boleh misi pribadi boleh. Mau dirikan gereja kayak boleh. Tapi isinya adalah memang menggumuli bangsa-bangsa, keselamatan bangsa-bangsa. Ya, ayat 13 dimulai dengan ayat 14 dimulai dengan ayat 13, teman-teman. Mereka yang berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Itu idealnya. Mereka yang percaya kepada Yesus tadi dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya akan diselamatkan. Itu idealnya. Tapi ada pergumulan di balik itu yang disampaikan oleh Paulus ayat 14. Ya. Bagaimana mereka berseru? Ya, tadi berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Kalau berseru itu artinya mengenal Bapak Ibu. Kalau saya jalan di pasar, ada saya dengar suara Parafles gitu ya, menyerukan suara saya tahu dia orang yang kenal saya. Ya, dia orang yang kenal saya. Ya. Begitu juga orang percaya yang berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Tapi ini pergumulan yang harus dijawab. Di sini ada 3D. Mulai doa tadi, doa, daya, dan dana. Ya, 3D itu penting sekali dalam misi. Ya, tentu bisa ditambahkan D yang lain, data, dan apalagi yang lain boleh ditambahkan. Tapi 3D tadi yang paling penting. Ya, daya, orangnya sendiri. Manusianya siapa? Bagaimana mereka dapat berseru? Jika tidak percaya kepadanya. Lalu bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini daya semua, manusianya semua. Manusia, siapa yang mau pergi ke sana? Ya, seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Jangan ini aku, utuslah dia. Ya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Mereka bukan jauh di pedalaman sana, teman-teman. Mereka kadang ada di sekitar rumah kita, kiri kanan rumah kita, bahkan sudah masuk dalam rumah tangga kita. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini sudah bicara masalah apa? Dana. Ya, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ya. Banyak daerah-daerah yang kita doakan. Teman-teman di Maluku kemarin, KNITETU dan lain sebagainya. Teman-teman misionaris penginjil ke Maluku tidak berenang kan? Mereka harus ada lembaga yang mengutus dia. Satu komunitas yang mendukung dia. Bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Lembaga pengutus atau komunitas pengutus itulah pendukung dana, pendukung doa. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan. Ini seirama seperti Mazmur 133, betapa indahnya dan eloknya. Gaya bahasanya hampir sama.
Artinya kita mau lihat di sini ialah kalau ada misionaris yang pergi, kalau ada penginjil yang pergi, itu indah sekali. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kenapa indah? Ya, karena di dalam dirinya itu bukan cuma dia. Ada orang-orang yang mendoakannya, ada orang-orang yang mengutusnya, mendukungnya, dananya. Dia hidup setiap 1 bulan dari hari ke hari. Ya, ada orang-orang. Jadi bukan kedatangan satu orang itu. Indahnya ialah kedatangan seorang misionaris itu kedatangan sama-sama sebetulnya. Banyak orang ke sana. Bapak Ibu ada yang tidak pergi dengan tubuhnya, dengan dayanya, tapi dia pergi dengan doanya. Teman-teman ada yang tidak pergi dengan dayanya, dengan manusianya, tapi dia pergi dengan uangnya. Itulah misi. Ya, itulah misi. Tidak perlu Bapak Ibu besar-besar kasih untuk misi. Seberapa yang Bapak Ibu bisa. Ya, sehingga prinsip dalam misi lebih banyak yang mendukung lebih baik daripada satu orang besar, lebih baik 1.000 orang kecil-kecil. Kalau cuma 5 yang macet nggak terasa. Tapi kalau satu orang pendukung dia macet, terasa sekali karena satu-satunya. Ya, kami sering punya istilah macet Bapak Ibu kalau di sekolah teologi ya, sponsor macet misalnya, sponsor macet, doakan sponsor saya macet ya. Kadang ya karena saya juga di teologi ya pernah disponsori ya. Saya memang satu-satunya dari keluarga yang didanai. Semua kami 5 orang sekolah teologi ya. 4 orang itu kakak saya, adik saya itu semua bukan sponsor keluarga. Mereka sponsor dari luar semua. Nggak tahu, saya nggak tahu sponsornya. Tapi hanya salah saya satu-satunya yang didukung keluarga. Bukan berarti keluarga tidak menyetujui. Yang lain bukan. Ya. Tapi saya sempat juga disponsori oleh bukan keluarga. Lembaga ada orang yang berjanji mensponsori, dia yang mensponsori buku-buku saya ya. Jadi sungguh doakan 3D ini penting sekali. Ini digumulkan oleh Paulus ya dalam bagian 5. Dia tahu pentingnya keselamatan tadi. Soteriologi itu pentingnya. Tuhan sudah kerjakan tentang itu. Tapi sekarang hal-hal praktisnya kita harus gumulkan. Ya, harus gumulkan. Dari perspektif misi, maka inilah yang saya angkat. Ya, hati yang mengingini keselamatan bangsa-bangsa. Kalau biar Tuhan sudah kerjakan kalau kita tidak punya hati. Ya, kasihan itu bangsa-bangsa. Kasihan itu mereka. Lalu kita harus melahirkan doa. Dari keinginan hati itu melahirkan doa. Mungkin mulai mendoakan keluarganya yang belum selamat. Mulai doakan suku-suku. Lalu hati yang memahami keselamatan orang-orang yang lain yang ingin diselamatkan. Kita memahami mereka. Ya. Wah, ini kalau mereka diselamatkan tentu luar biasa. Karena ketekunan mereka bisa kita lihat tadi, ya, kegigihan mereka melakukan hal yang baik luar biasa. Dan itu bisa kita jadikan jembatan, jadikan satu hubungan, ya. 4, hati yang memahami keselamatan, ya. Kita harus tahu bahwa banyak jalan lain ke Roma. Tapi hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus. Itu harga mati. Ya. Ya, tidak ada jalan lain lagi. Sehingga kalau kita tahu tidak ada jalan lain lagi, maka kita mati-matian juga memberitakan Injil
yang benar itu. Dan yang kelima, mari kita jawab rantai pertanyaan ini. Ya, rantai pertanyaan pergumulan ini. Idealnya memang orang yang berseru dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus? Itu ada mata rantai pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, bagaimana mereka percaya kepada Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang beritanya? Bagaimana mereka pergi ke sana dan hidup tiap hari? Ya, yaitu 3D tadi penting. Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini mendorong kita, memotivasi kita semakin memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ya, ingat, memikirkan agenda Tuhan. Dan itu saya lihat ada di Kingdom. Mari kita bergandeng tangan. Bersama-sama memikirkan sampai kepada menggumuli. Sampai pada mengadakannya. Sehingga visi yang kita ucapkan tiap pagi itu sungguh dapat kita lihat nyata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau Allah yang sudah mati dan bangkit kepada kami, bagi kami, dan Engkau sudah mengerjakan semuanya itu demi kami. Dan di salib Engkau katakan sudah selesai. Dan ketika Engkau naik ke surga, tugas itu Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Ya. Waktu dari Engkau naik ke surga sampai Engkau datang kembali nanti, itu bagian gerejamu yang mengerjakannya. Engkau sudah mengerjakan bagian Engkau ya Tuhan, luar biasa. Dan kami akan mengerjakan bagian kami. Maka Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Baik itu jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, dan juga bagaimana mereka mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan yang terbatas ini dapat dipahami, supaya dapat disampaikan kepada teman-teman yang lain betapa penting misi dalam hubungan dengan soteriologi, supaya keselamatan itu bukan hanya jadi milik kami, tapi dialami juga bangsa-bangsa yang masih banyak belum dengar Injil. Karena apabila bangsa-bangsa itu sudah mendengar Injil, barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba saatnya Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkan pelayanan ini dalam setiap diri kami. Roh Kudus tolong kembangkan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan dalam setiap diri kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Ari. Amin.